Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kalau pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan boleh kembalikan kita dalam jemaah. Ya, puji Tuhan. Untuk yang baru yang sudah lama tidak lihat dan selamat datang kembali. Puji Tuhan, siasa semua kan? Haleluya, saudara. Ini kemurahan Tuhan yang besar ya. Di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan pergumulan ini, tapi kuasa Tuhan nyata boleh bekerja di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan hari-hari ini ya. Oleh karena itu saudara, mari kita akan siapkan hati kita semua. Selamat pagi yang ada di gereja dan di rumah. Puji Tuhan, kita mau simak akan kebenaran firman Allah. Kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes yang ke-17. Yohanes 17 ayat 20 sampai yang ke-23. Yohanes yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23 dengan judul khotbah menjaga kesatuan dalam gereja. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil ya. Udah ketemu semua? Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan katakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, dan Engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Sekali lagi coba kita ulangi dalam ayat 23 sama-sama. 1, 2, 3. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Saudara, di sini merupakan satu doa yang Tuhan sampaikan agar apa? Ada kesatuan di dalam jemaat Tuhan, seperti kesatuan antara Bapa dan Anak, ya, yang tidak dapat dipisahkan. Nah, saudara, ini menjadi satu keriduan Tuhan, menjadi satu contoh juga dalam kehidupan ini, agar dunia boleh melihat melalui kesatuan yang kita bangun di dalam Yesus. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam situasi hari-hari ini, memang Amerika sedang digoyahkan, diguncangkan, sehingga hampir rasa-rasanya tidak ada kesatuan, ya. Sehingga dimanapun ada dalam hari-hari ini, kesatuan itu rasanya tidak ada, ya. Antara kedua partai yang berbeda, antara warna kulit yang berbeda, ini yang menjadi suatu masalah yang besar. Tetapi saudara, Tuhan inginkan juga di tengah-tengah kehidupan ini, Tuhan ingin kita sebagai umat Allah hendaklah boleh menjadi suatu contoh yang indah, bahwa di dalam kehidupan kita boleh menjadi satu contoh bagi dunia, agar dunia boleh menjadi satu seperti Bapa dan Anak satu. Ya, ini doa Tuhan Yesus sendiri ya, agar ini terjadi di dalam kehidupan umat manusia, terlebih dalam kehidupan gereja Tuhan dalam hari-hari ini. Maksud ada pepatah yang katakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan ini yang kita doakan,
supaya negara ini tetap teguh bersatu, karena isu-isu terlalu banyak ya. Apa yang akan terjadi setelah hari-hari ini? Kemarin saya mendapat berita, saya udahlah percaya sama Tuhan aja ya. Karena kalau kita mendengar banyak berita membuat kita semakin kuat, tetapi malah kita bisa menjadi lemah. Tapi saudara, mari kita mau jaga hubungan yang indah, satuan ini di dalam Kristus ya. Karena apa saudara? Iblis berusaha untuk memecah belahkan dunia ini. Kalau gereja tidak ada kesatuan, bagaimanakah keadaan dunia? Dunia sudah dipecah belahkan, di Amerika ini sudah dipecah belahkan, sehingga kekristenan mulai goncang hari-hari ini. Ya, oleh karena saudara, dalam hari-hari ini mari kita bergumul berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kesatuan ini boleh tetap kita jaga, kita peliharakan, jangan sampai kita terpecah belah. Sehingga kalau kita terpecah belah saudara, buktinya apa? Kita tidak memperhatikan satu sama lain ya. Kita sudah tidak lagi saling mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimana kita kan dapat bertahan di tengah-tengah kehidupan dunia? Setannya yang bersuka cita ya melihat ketidak ada kesatuan di tengah-tengah gereja Tuhan dalam hari-hari ini. Nah, saudara, kita sedang mulai masuk di tahun yang baru ini. Kita juga perhatikan, kita harus menyesuaikan dengan situasi keadaan negara ini, dengan presiden mungkin yang baru ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi isu-isu banyak sekali. Saya udahlah, saya nggak mau dengar lah, percaya aja sama Tuhan ya. Karena kalau kita memperhatikan isu, kita mengikuti semua itu, pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan, jadi kita berpikir. Tapi saudara, mari kita mau orang katakan take it easy aja ya saudara. Kalau kita mau take it easy, berarti apa? Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Apa ya saudara? Oleh karena di sini menjadi satu kenyataan bahwa kita perlu berharap pada Tuhan. Seperti Yesus sendiri dalam pembacaan kita ini, Yesus berdoa. Bayangkan ya, Yesus berdoa untuk apa? Agar gereja Tuhan itu dan anak-anak Tuhan itu tetap ada kesatuan. Ya, kalau arti kesatuan kita perhatikan itu menjadi satu, agar mereka satu adanya. Ya saudara, kalau saudara lihat bahwa dalam dunia ini tidak ada yang dapat mempertahankan kesatuan. Di mana-mana digoncangkan, di Indonesia digoncangkan, di Amerika digoncangkan, di mana pun digoncangkan, bahkan di dalam gereja pun digoncangkan supaya kita tidak ada kesatuan. Tetapi kalau kita melihat dari kata dalam bahasa Yunani, kalau kita perhatikan arti kesatuan ini suatu tindakan yang berkesinambungan, tindakan yang berkesinambungan terus menerus bersatu. Ini yang Tuhan kehendaki. Ini yang Tuhan doakan untuk gereja Tuhan dalam hari-hari. Memang sayangkan saudara, seringkali gereja Tuhan tidak dapat mempertahankan kesatuan ini. Namun di sini kita perhatikan Tuhan tidak rindu melihat keadaan demikian. Maka itu saudara, landasannya apa? Landasannya Tuhan ajarkan apa? Kesatuan yang mempunyai kesamaan hubungan antara Bapa dan Anak. Coba saudara bayangkan, selama Yesus dalam dunia pun Yesus ingin dihancurkan hubungan antara kesatuan Bapa dan Anak. Tetapi saudara, kita melihat Yesus tetap mempertahankan kesatuan antara Bapa dan Anak. Dan ini pun menjadi satu doa Yesus agar kita tetap bersatu. Nah, kesatuan yang bagaimana? Ini yang perlu kita perhatikan, yaitu kesatuan hati kita, kesatuan dalam tujuan kita, kesatuan dalam pikiran kita, kesatuan dalam kehendak, dalam orang percaya yang sesuai dengan Kristus dan firman-Nya. Ini yang Tuhan inginkan ya.
baik hati, tujuan, pikiran, dan kehendak kita ini kita dasarkan sesuai dengan Kristus sendiri dan firman-Nya. Karena saudara, kalau kita perhatikan di dalam masa-masa ini ya, kalau kita lihat situasi keadaan dunia ini sudah diguncangkan dengan keadaan-keadaan yang membuat kita berubah kadang-kadang. Ya, kita berubah. Ya, kita hidup dalam dunia memang sangat mudah dipecah belahkan. Ya, kehidupan dalam dunia ini mudah dipecah belahkan. Mengapa, saudara? Karena dunia dipenuhi dengan apa? Orang-orang yang saling curiga. Ya, orang-orang yang saling curiga, penuh dengan kecurigaan. Coba hari ini kalau sudah perhatikan, orang-orang saling mencurigakan ke satu ke yang lain, penuh persaingan. Kalau bisa lihat di dalam dunia ini tidak ada orang yang mau kalah, selalu bersaing. Dipenuhi juga apa? Nafsu duniawi, sehingga kehidupan manusia sudah tidak dapat diharapkan lagi dalam hari-hari, bahkan penuh dengan keegoisan, penuh pemikiran hanya mementingkan diri sendiri, penuh dengan kemarahan-kemarahan karena ketidakadilan yang terjadi dalam hari-hari. Akhirnya sudah banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan sesuatu, hanya untuk mencurahkan kemarahan mereka, akhirnya orang lain yang menjadi korban. Ya, saudara, dalam hari-hari ini banyak korban-korban karena kemarahan, karena situasi keadaan yang sudah tidak mau terjadi. Ya, karena mungkin luka disakiti sehingga itu membekas, sehingga ingin menimbulkan sesuatu yang untuk pembalasan dendam mereka. Ya, mungkin karena keserakahan, penuh dengan kesombongan. Dunia ini penuh dengan sombong, kebencian, dan ini yang terjadi dalam hari-hari. Nah, Tuhan tahu keberadaan kehidupan dunia yang ada pada hari-hari. Maka Tuhan berdoa agar apa? Agar kita sebagai orang-orang tebusan Allah itu jangan sampai terpecah belah oleh karena keadaan dunia yang seperti ini. Coba saudara bayangkan dalam hari-hari ini juga ya, dengan hasil dari pemilu ini. Kalau saudara perhatikan di dalam gereja pun goyah. Antara pendukung presiden yang ini dan pendukung gereja ini, coba bayangkan dalam gereja sama-sama berdoa, tetapi akhirnya hasil yang dicapai hari-hari ini bisa menggoyahkan, membuat keberadaan gereja sendiri, hamba Tuhan sendiri sudah tidak dapat menjaga kesatuan yang ada. Ini sangat disayangkan dengan apa yang terjadi dalam hari-hari. Ya, saudara, kalau kita perhatikan di sini Yesus berdoa untuk murid-murid dan kita orang-orang percaya jangan sampai terpengaruh oleh keadaan ini yang akan membawa seluruhnya kepada kehancuran dan perpecahan yang terjadi. Saudara, Tuhan rindu sekali ya dalam dunia ini. Kalau Tuhan sudah datang dalam dunia dengan tujuan, Yesus datang dalam dunia adalah untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran ini. Tetapi karena kita tidak dapat bertahan, karena kita tidak dapat menjaga diri kita sendiri, menjaga kesatuan kita, akhirnya kita sendiri yang hancur. Saudara, banyak gereja hancur oleh karena tidak dapat menjaga kesatuan. Ya, gereja hancur karena tidak dapat menjaga kesatuan. Maka dalam hal ini, saudara, firman Tuhan pun inginkan di dalam kita mengatasi keadaan yang demikian. Dalam 2 Petrus yang pertama, kalau kita lihat dalam 2 Petrus yang pertama ayat yang kelima sampai yang
ke-7 ini, saudara, dalam 2 Petrus yang pertama ayat 5 sampai 7, Tuhan inginkan agar kita bisa menjaganya apa? Dengan berusaha sungguh-sungguh. Berusaha dengan sekuat tenaga. Mari kita baca dalam 2 Petrus yang pertama 5 sampai 7 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan pada pengetahuan penguasaan diri, dan pada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan seorang saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saudara, ini sangat luas sekali ya. Dari membangun iman kita sehingga timbullah kebajikan dalam kehidupan kita. Sekarang kebajikan pengetahuan diri, sehingga timbul juga penguasaan diri. Dengan ketekunan kita mendapatkan kesalehan. Nah, dari kesalehan itu akan timbul apa? Kasih. Kasih sesama kita, bahkan sampai kasih akan semua orang. Maka ini yang menjadi kehendak Tuhan juga dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita juga. Di antara kita pun kadang-kadang kita tidak peduli ya, sesama kita pun kamu sendirilah, urus urusanmu sendiri. Itu bisa terjadi. Untuk memperhatikan satu yang lain, memang kadang-kadang kita berbeda. Kadang-kadang kita beda. Tapi ini yang menjadi satu masalah, kita kadang-kadang tidak bisa menerima perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sesama anak-anak Tuhan pun kita tidak bisa saling menerima, tidak bisa saling mengasihi satu yang lain. Kalau kita mengerti firman Tuhan, maka di sini katakan berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, berusaha dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa menghasilkan tadi hidup kesalehan tadi, sehingga kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Kalau kita sudah bisa mengasihi saudara kita, kita pasti akan bisa juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang lain yang belum dikenal akan Tuhan. Maka saudara, jarang sekali kita bisa menjadi satu contoh kesaksian bagi dunia. Kenapa? Sesama kita aja kita tidak bisa mengasihi. Ya, sesama kita tidak bisa mengasihi. Orang kadang-kadang kita perlu sesuatu, kadang-kadang ya kita tidak peduli. Kenapa? Karena tidak mempunyai kasih yang sungguh-sungguh. Sudah bisa gampang ya, kasihlah sama manusia, kasihlah sama. Tapi kita di sini tidak bisa mengasihi. Ini yang terjadi di Amerika ini, saudara-saudara. Tidak ada kasih satu dengan yang lain. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha semakin tajam antara perbedaan-perbedaan yang terjadi. Tetapi di dalam Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki apa? Maka Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk ada kesatuan. Nah, kesatuan yang dibangun tadi memang dasarnya semua daripada firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang saleh, ya, dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, sampai kita mendapat kesalehan. Dari itu timbullah kasih. Saudara, bagaimana kita bisa mengasihi satu yang lain kalau kita sendiri tidak dibangun atas kehendak firman Tuhan, ya? Bukan karena Tuhan sendiri yang membangun kehidupan ini. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak melandasi kehidupan kita dengan Yesus dan firman-Nya, kita tidak akan mampu, saudara. Karena apa? Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 pun katakan bahwa firman Allah itu adalah segala-galanya, segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Ya, kalau sudah perhatikan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita kan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Segala sesuatu, firman Tuhan itu berguna dalam segala sesuatu. Maksudnya di sini
Tuhan lebih ingin membawa kita kepada apa yang hilang dalam kehidupan kita karena kita tidak mengerti siapakah Yesus itu. Jika tidak mengerti firman itu sungguh dalam kehidupan ini, bagaimanakah bisa mencapai kehidupan yang saleh atau yang suci di hadapan Tuhan, sehingga kita saling bisa mengasihi satu yang lain. Sudah di sini menjadi satu hal penting sekali, kesatuan di antara kita ya. Oh, kita sudah satu dalam Tuhan, saudara, kita tidak perlu cari masalah satu dengan yang lain ya. Memang tidak ada manusia yang kadang-kadang kita mudah ya menuju orang, aduh kamu nih begini-begini, tapi diri kita tidak pernah kita lihat. Kalau sudah menunjuk begini, yang tiga ke kita, yang satu ke sana ya. Ketiga kita, tapi ini yang menjadi satu saja, kita tidak pernah melihat dalam diri kita masing-masing. Karena apa? Kita sama-sama manusia yang masih penuh dengan kekurangan. Kita masih manusia yang masih penuh dengan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Tapi di sini jadi satu hal, kita perlu memeliharakan ini, saudara, semua apa? Agar kita bisa berusaha dengan sekuat tenaga didasarkan kebenaran firman Allah untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita bisa mengasihi satu yang lain. Amerika ini banyak orang yang tidak mengerti firman Allah, tidak melandaskan kehidupan dulu dikatakan mulai dengan Tuhan, tetapi tidak melandaskan atas kebenaran firman Allah. Akhirnya saudara, kehidupan manusia tidak ada kasih satu dengan yang lain. Lakukan tindakan-tindakan kejahatan dan segala macam, mereka tidak peduli lagi. Sudah banyak berdoa ya di tengah-tengah situasi keadaan dunia hari-hari ini. Kita kadang-kadang tidak tahu ya. Kemarin dulu ada seorang pastor yang keluar dari subway atau dipukul orang begitu aja. Kenal aja tidak? Harus berita. Itu bisa terjadi dalam hari-hari. Karena apa? Karena mereka tidak dilandasi oleh kebenaran firman Allah. Karena mereka tidak mengerti akan kebenaran firman. Sayangnya kalau kita sebagai anak Tuhan pun kita tidak hidup dalam kehendak Allah. Maksudnya sukar sekali untuk kita bisa mengasihi satu yang lain. Maka itu saudara, bagaimanakah kita bisa memelihara kesatuan ini supaya kita bisa membentuk gereja menjadi satu, sama seperti kesatuan Bapa dan Anak. Perhatikan ini, ingat, kesatuan Bapa dan Anak. Ini yang Tuhan kehendaki. Saudara, saya katakan ini ya, karena apa? Di dalam situasi dalam hari-hari ini, masa depan Amerika ini kita tidak bisa harapkan kita masih bisa seperti saat ini, kita bebas di dalam kita beribadah. Saudara, kalau saudara lihat di Eropa ya, saat ini Eropa sudah, gereja itu pernah saya katakan, gereja bukan gereja yang hidup lagi, tetapi gereja dipakai apa? Sebagai museum dan sekarang. Banyak sekali. Waktu saya ada di Eropa, kadang-kadang lihat mana sih gereja yang eksis, benar-benar eksis, nggak ada. Ya, Amerika masih banyak gereja yang eksis, tapi di Eropa hampir tidak ada. Karena setiap kali kita dibawa tur untuk masuk ke kota ke ini lewat gereja, sudah jadi satu tempat seperti museum saja. Karena itu objek turis untuk datang masuk keluar gereja itu ada. Saudara, ini keberadaan yang terjadi di Eropa. Tapi saudara, di Amerika sedang digoncangkan untuk mengarah keadaan yang seperti ini yang kita takutkan. Kalau kita di dalam sendiri, kita tidak bisa menjaga kesatuan. Karena ini yang akan terjadi dalam hari-hari ini. Jadi saudara, memang mungkin katakan, oh ini kan sudah waktunya Tuhan mau datang kembali. Memang waktu itu mau datang kembali.
Tapi Tuhan masih izinkan kita hidup dalam dunia yang ada pada saat ini. Bisakah kita bertahan menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi dalam hari-hari ini? Kalau kita tidak berdasarkan hidup, berdasarkan firman Allah sendiri yang menjadi kekuatan yang dapat menuntun kita untuk berjalan di dalam kekuatan Allah dalam hari-hari. Saudara, oleh karena itu, apa yang harus kita kerjakan? Bagaimanakah kita bisa menjaga kesatuan itu? Yang pertama, kita harus membuang jauh-jauh roh pemecah belah itu. Ya, saudara, roh pemecah yang ada dalam kehidupan yang dicemari oleh kotoran dunia, ini satu pikiran yang sering terjadi pengaruh dunia berusaha. Ya, jarang ini yang menjadi satu hal sekarang ini, jarang berdoa ya untuk menjauhkan roh pemecah belah dalam gereja kita. Kita berdoa tapi tidak pernah kita berdoa untuk mengusir roh-roh yang berusaha untuk memecah belah. Tetapi saudara, ini penting sekali juga untuk kita doakan supaya tidak terjadi pecah belah satu dengan lain. Memang saudara, kalau saudara perhatikan dalam hari-hari ini, seperti orang yang kena yang kena penyakit COVID-19 aja ya. Kalau di sini kan saudara, seperti orang kusta zaman lalu ya, jauh-jauh pergi jauh-jauh, selalu dikucilkan, betul? Selalu dikucilkan, gitu. Saudara pakai masker, pakai semua ini, memang itu protection. Tapi kalau zaman dahulu saudara, kan mereka belum terpikirkan sebelum jauh pemikiran-pemikiran itu. Sehingga orang-orang kusta itu menjadi orang-orang yang dikucilkan. Kalau istilah halusnya sekarang karantina. Tetapi saudara, sebenarnya mereka perlu perhatian, pertolongan kita yang sehat, bukan dikucilkan. Kita tidak bisa mengucilkan orang-orang seperti ini. Contoh yang kecil aja ya, baru ya Ruli dan Lydia ya, betul? Kita tidak mengucilkan, tetap itu adalah saudara kita di dalam Tuhan. Perlu kita kasih, perlu kita perhatikan. Bagaimanakah kita bisa dekat? Makanya kita bersyukur saudara, dalam hari-hari ini kita punya fasilitas ya. Fasilitas yang bagus kan apa? Saudara punya handphone. Apa salahnya kita call? Apa kabar Ruli? Bagaimana keadaan? Atau SMS? Saudara, itu satu penghiburan yang besar. Satu penghiburan yang besar. Saya sering katakan, tolong jalan kalau ada orang yang saat ini karena di tengah-tengah lingkungan kadang-kadang sangat peka sekali. Kalau saudara sakit kena penyakit ini jadi peka sekali. Jadi satu kita sudah menjauhkan, mengucilkan, itu satu hal yang sering kita lakukan. Tapi yang kedua apa? Kita sebarkan berita-berita ini ke tempat yang lain sehingga bukannya membuat orang yang sakit itu semakin sembuh, semakin sakit. Hati-hati saudara, ini makanya di sini roh pemecah ini seringkali timbul dalam kehidupan kita apa? Bukannya kita membuat orang yang sakit itu menjadi sembuh, tetapi kadang-kadang menjadi tambah sakit. Ini yang saya jaga sekali ya saudara, yang saya jaga sekali. Agar apa? Jangan sampai saudara kita yang sedang bergumul itu semakin berat pergumulan dalam kehidupan ini. Ada beberapa dari kita pun yang saat ini belum bisa keluar. Tapi saudara, apakah kita mau perhatikan mereka juga? Apakah mereka tidak butuh sesuatu? Mereka butuh sesuatu. Mungkin mereka bukan orang yang sempurna, bisa katakan mereka mungkin bukan orang yang perlu ditolong mungkin secara
Itu kan pemikiran manusia kita. Kenapa? Karena ada roh-roh yang tidak benar dalam hati kita, sehingga kita tidak pedulikan mereka lagi. Saudara, kalau saudara perhatikan seperti baru Livia ini kan, suruh bayangkan apakah mereka tidak membutuhkan sesuatu pada waktu mereka berkumpul? Pasti ada. Pasti ada. Apalagi yang tidak mempunyai sesuatunya, pasti ada membutuhkan sesuatu. Tapi saudara, mereka hanya ingin apa? Perhatian sesama kita. Nah, itu kenapa? Karena tadi tidak ada kasih antara saudara satu dengan yang lain. Ini yang kita harus bangun. Saudara, mungkin saudara katakan, aku kan gak sakit. Ya, saudara gak sakit. Kalau aku udah dekat mereka kan nanti bagaimana kalau saya sakit? Ya jangan berharap begitu. Kalau saudara punya iman begitu, saudara kan sakit sendiri. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita, Mas. Seperti Amerika ini hancurkan apa? Karena tidak care satu dengan yang lain. Karena tidak ada kasih di antara kita sendiri. Mati ya matilah, begitulah. Sebenarnya hari ini Burus mau datang tapi belum muncul. Kalau dia datang, sudah dia bisa saksi bagaimanakah pelayanan di rumah sakit. Soalnya disia-siakan seperti sampah aja, tidak ada artinya orang-orang yang sudah kena penyakit virus itu. Karena tidak ada kasih lagi, saudara. Semua dokter juga sumpah, sudah dibikin lupa. Tetapi saudara, karena mereka sudah tidak ada kasih lagi, ya silahkanlah. Baru sudah berbaring di rumah sakit, di tengok dokter aja enggak, cuma dilihat-lihat gitu sih, zaman enggak dipegang, enggak ditanya sakit apa enggak, dikasih obat tidak, dikasih oksigen tidak. Sedangkan apa? Sudah tidak ada kasih lagi. Kalau kita di tengah gereja Tuhan saat ini menunjukkan keberadaan demikian, bagaimanakah kita akan melangkah di dalam hari-hari selanjutnya? Bagaimanakah kehidupan kita kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Bagaimana kita mau mengasihi orang lain yang di luar kita? Maka Yesus justru kan berdoa untuk kesatuan kita, supaya kita bisa memberitakan. Seperti dalam ayat yang ayat 20 tadi katakan, dan bukan itu bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka percaya pemberitaan karena apa? Karena kita. Karena kita yang sudah mempunyai kesatuan yang indah di dalam kehidupan ini. Sudah, saya rindu saudara, di tengah-tengah lingkungan kita yang tidak besar ini, kita perlu saling memperhatikan satu yang lain. Ya, perlu perhatikan satu yang lain. Saya rindu saudara, tapi kalau saudara lihat hari-hari ini kesempatan sebenarnya kita untuk memperhatikan mereka. Yang saudara bersyukur ya kalau saudara sehat. Ya. Saudara bersyukur kalau kita ini sehat. Kita bersyukur. Tapi saudara, jangan hanya kita memikirkan keberadaan kita saja, tapi kita juga belajar untuk melayani yang lain sesama kita, supaya mereka pun boleh dibangkitkan kembali semangat mereka, supaya mereka boleh kembali lagi untuk menikmati kehidupan di dalam Tuhan. Ya, waktu itu di sini kita minta Tuhan buang roh pemecah belah dalam kehidupan ini. Kita mau berdoa tuh, hancurkan roh kekotoran dunia, roh yang suka menggerutu, suka mengkritik, suka memusuhi, suka menggosip, melawan, suka merendahkan orang lain dan lain-lain. Itu tanpa sadar itulah roh-roh yang memecah belahkan keberadaan kehidupan manusia sesama kita. Dan ini pun terjadi dalam gereja.
sesama kita. Saling mengkritik, saling menggerutu, saling memusuhi, menggosip dan segala sesuatunya. Saudara, kelihatannya simple ya, yang terjadi pun sehari-hari saja begini. Tapi itu efeknya akan menjadi satu yang berat bagi orang yang menghadapi situasi yang terjadi dalam hari-hari. Kita bersyukur ya, kalau sudah katakan, aduh aku bersyukur loh, aku tidak sakit. Puji Tuhan. Tapi pakai kehidupanmu ini untuk menjadi sesuatu yang berharga bagi yang lain yang sedang bergumul. Saudara, orang-orang tua yang mungkin tidak bisa keluar ya, kita takut keluar. Sudah? Apa salahnya kita sekali-sekali saya halo, apa kabar om, apa kabar tante? Gimana, sehat-sehat? Saudara, aku dengar suara saudara, dia senang sekali. Ada orang perhatian ya. Ada orang perhatian. Ya, daripada saudara tiap hari nongkrong di depan TV, di depan handphone aja setiap hari bisa 27-24 jam di depan ini. Tetapi untuk mengangkat ini bersehat daripada yang lain, jadi tidak punya waktu. Bagaimana bisa menjalin kesatuan? Bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di luar kita? Satu hal ini kita harus hancurkan. Kita harus datang kepada Tuhan untuk minta kuasa Tuhan itu menghancurkan roh-roh yang memecah belahkan ini, sehingga kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin, saudara. Yang kedua juga apa yang kita harus berusaha untuk hidup benar atau hidup suci. Ya, hidup saleh tadi, mengejar kesalehan tadi, hidup suci. Karena apa? Karakter Allah adalah Allah yang suci. Karena dengan kehidupan ini akan menghasilkan buah-buah roh. Nah, ini yang menjadi satu hal yang lebih luas lagi kita perhatikan, bagaimanakah kita bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan kalau kita tidak mempunyai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sehingga di dalam kehidupan ini, saudara, hidup kita tidak akan menjadi hal-hal yang sia-sia di dalam masa yang ada pada hari-hari. Tapi yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan? Kalau tadi kita sudah mencapai hidup kesalehan tadi, kita bisa mengasihi sesama kita bisa mengasihi orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, kita harus berusaha juga apa? Untuk mencapai tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Nah, ini yang kita perhatikan, seringkali kita gagal untuk mencapai dunia karena kita tidak bisa mengasihi dunia. Bukan mengasihi ke duniawi ya, tidak mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, ini tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Ya, bagaimana? Yaitu memakai hidup kita dan penyerahan sepenuhnya untuk dipakai oleh Allah menjadi pendamai dunia. Dengan mengasihi mereka agar mereka juga boleh datang kepada Tuhan dalam hari-hari. Saudara, ini kesempatan yang indah ya. Apalagi saudara ditaruhkan di mana saudara berada, saudara bekerja, itu satu medan yang perlu saudara pikirkan, karena situlah tempat kita boleh menyampaikan kasih Allah, supaya mereka pun boleh datang untuk percaya kepada Tuhan dalam hari-hari. Jangan lupa saudara, dalam hari-hari ini hanya Yesus saja dan firman-Nya saja yang dapat menolong kehidupan kita ini untuk dapat bersatu. Makanya Tuhan berdoa ya, berdoa bagi kita agar kita memiliki kesatuan seperti kesatuan Bapa dan Anak. Ya saudara, Tuhan kita banyak berbeda ya. Kita banyak berbeda. Dari beda suku, dari beda ini dan beda itu pengaruh sekali. Tetapi Tuhan tidak membedakan kita.
Ya, Tuhan tidak membedakan kita. Tuhan mengasihi segala bangsa. Ya kan saudara ingat waktu sekolah mingguan, Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua warna ada. Ya, pernah belajar lagu itu kan? Wah, itu kan lagu anak-anak, tapi masih berlaku sampai sekarang. Ya, bagi kita yang sudah dewasa pun kita rindu mengasihi, karena Tuhan mengasihi. Yesus cinta segala bangsa. Kalau Yesus tidak cinta segala bangsa, kita tidak ada di tempat ini. Maka di sini satu hal yang sangat indah sekali, Tuhan tekankan adanya keterlibatan kita. Ya, melibatkan kehidupan kita di dalam Yesus, juga firman-Nya, sehingga kita bertumbuh dan kita dibentuk jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, sehingga di dalam masa-masa ini, saudara, kehidupan kita selama dalam dunia ini tidak menjadi kehidupan yang sia-sia, tapi boleh membawa diri kita itu menjadi satu kesatuan, menjadi satu hal yang sangat indah untuk menjadi kesaksian bagi dunia, sehingga kita bisa membawa mereka pun datang kepada Tuhan. Saudara, dalam tahun ini mari kita mau tunjukkan kesatuan ini. Kalau kita dibedakan saudara dengan kulit saja, saudara, kita bisa berbeda ya. Dalam sekarang aja saudara, saya kadang-kadang melihat perbedaan antara suku satu dengan suku lain itu pasti ada perbedaan. Tapi kalau kita selalu melihat perbedaan, bagaimana kita bisa menjadi satu? Nah, di Amerika ini sangat disayangkan, mereka tidak bisa melalukan perbedaan satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya saudara, inilah yang terjadi. Kebencian demi kebencian satu dengan lain itu selalu ada. Selalu ada. Tapi saya percaya Tuhan yang sudah berdoa bagi orang tebusan ini, Tuhan ingin apa? Jangan sampai kita tidak bisa membangun kesatuan itu. Karena apa? Karena tidak ada kasih lagi. Tetapi mari kita bangun dengan firman Tuhan supaya kita bisa memiliki kasih terlebih dahulu antara sesama kita. Supaya Tuhan bisa pakai kita keluar untuk menjadi satu kesaksian bagi dunia yang membutuhkan Yesus dalam hari-hari. Dalam memang isu-isu yang sangat keras sekali ya, dengan adanya nanti peranan sosialis di Amerika ini akan dibawa mereka itu untuk jauh dari Tuhan. Kalau Amerika sudah jauh dari Tuhan, saudara, kita akan kena efeknya. Ya, kita kena efeknya. Karena saya pernah pelayanan di China, sama dia rasakan betapa beratnya menghadapi keadaan yang ada di sana, sehingga dia harus keluar dari negara itu karena pengaruh-pengaruh yang begitu keras sekali. Dan ini terjadi sampai sekarang juga. Maka itu kalau negara-negara yang sosialis itu sudah ambil bagian di negara ini, saudara, kita harus siap menghadapi situasi keadaan yang terjadi. Tanpa ada kesatuan di antara kita, bagaimanakah kita akan dapat bertahan di dalam negara yang besar ini? Kalau kita sudah dalam hari-hari mari, kalau Tuhan masih beri waktu, kita saling mendukung satu lain dalam doa, di dalam situasi keadaan apapun, sudah akan kita pakai untuk lebih mendekatkan diri. Ya. Mungkin sudah lama nggak ketemu ya.
sama teman-teman yang saudara dulu pernah ketemu, tidak? Apa salahnya kita angkat telepon? Apa kabar? Ruli berapa orang call sama kamu? Ruli nggak bisa jawab karena memang terbatas orang yang call. Saudara, ini satu hal yang perlu kita kerjakan, saudara. Karena kita ini satu tubuh. Tangan tidak boleh katakan aku bukan kaki. Tangan tidak boleh katakan kamu bukan mata. Saudara, kita saling membutuhkan. Tangan butuhkan mata, mata butuhkan kaki, itu berjalan. Ini satu yang tidak dapat kita pisah-pisahkan. Kalau saudara punya tangan, punya kaki, punya semua, mau jalan sendiri, apa akibatnya? Tubuh ini hancur. Berarti saudara, mari di dalam keadaan demikian, inilah waktunya kita mau berbuat sesuatu untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara, kalau saudara melakukan sesuatu yang baik, apa Tuhan tidak perhitungkan? Saudara, Tuhan perhitungkan. Karena ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan. Saudara melakukan sesuatu bagi Tuhan, Tuhan perhitungkan dalam kehidupannya. Oke saudara, mari pakai waktu yang ada. Pakai waktu yang ada ini untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Untuk menyatakan kasih kita sesama kita ini satu pelayanan juga ya. Satu pelayanan, seperti katakan kita baru sakit, kita mendengar berita, diberitakan di mana-mana tentang kita sedang sakit. Saudara, bukan membuat kita semakin sehat, semakin sakit. Tetapi kalau kita call, kita doakan, kita say halo, say apa, itu bisa membuat kita bukannya betapa kuat, supaya cepat sembuh. Maksud dalam hari-hari ini, saudara, mari ini waktunya kita membangun kehidupan gereja Tuhan untuk tetap bersatu di dalam Dia. Amin. Saudara, kita rindu lihat tahun ini menjadi tahun yang Tuhan akan pakai kita. Karena apa? Kita mau menjangkau orang-orang di sekitar kita lebih daripada masa yang lalu. Karena apa? Karena kita sudah memiliki kasih satu dengan yang lain. Ya, satu dengan lain. Baru kita bisa mengasihi orang di luar. Kalau sudah tidak bisa mengasihi sesama kita, bagaimana sudah bisa mengasihi orang ada di luar sana? Jangan seperti kehidupan orang luar ya. Sudah bisa katakan penuh dengan egoisan, penuh dengan segala keserakan kita. Yang penting aku. Kita rindu melalui kesempatan ini kita mau lakukan sesuatu supaya dunia boleh melihat bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita adalah satu di dalam Kristus. Sehingga kita pun boleh dipakai Tuhan dalam hari-hari ini untuk menjadi kesaksian bagi dunia yang sedang mencari Tuhan dalam hari ini. Ya, lebih sudah mari hendaklah firman Tuhan yang sederhana ini boleh mendorong kehidupan di dalam hari-hari ini untuk dipakai Tuhan. Tapi yang utama Pak, mari kita saling mengasihi terlebih dahulu. Dasarnya Pak, dasarnya firman Tuhan dan Yesus sendiri dasar utama yang melandasi semua tindakan yang kita lakukan supaya kasih kita tidak menjadi sia-sia, tapi dengan kita saling mengasihi satu dengan lain, kita pun bisa mengasihi yang lain, orang yang memerlukan kasih yang sedang bergumul menghadap situasi dunia hari-hari. Lalu saya tadi katakan tidak perlu takut ya kalau kita berbuat sesuatu bagi Tuhan. Saudara, karena Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan. Tuhan akan membalas apa yang kita lakukan. Percaya saudara, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Maka saudara, kalau kita mau jaga kesatuan kita ini supaya kita boleh dipakai Tuhan dalam hari-hari mengasihi sesama kita, tapi juga mengasihi orang yang ada di luar sana yang memerlukan kasih.
Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi buat kita semua, supaya dalam hari-hari ini kita boleh semakin dipakai Tuhan, karena kita bisa mengasihi sama kita, tapi juga Tuhan memang kita untuk menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan di dalam hari-hari ini. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama diri kita nyanyikan lagu. Kita meminta kuasa Roh Kudus sendiri untuk menolong kita.